Halo Sobat Tanaman Hias, dimanapun Anda berada. Siapa yang nggak kenal tanaman yang satu ini? Peperomia watermelon. Pengen kan? Punya bunga watermelon, cantik daunnya, subur, lebat, dan berdaun jumbo-jumbo seperti ini. Penasaran? Hari ini saya akan membuka tipsnya agar teman-teman juga bisa memiliki watermelon yang subur seperti ini. Ikutin tipsnya, jangan skip agar tidak ketinggalan. Oke? Gak mungkin kan kita punya watermelon, daunnya kecil seperti ini, mini. Pengen toh punya watermelon yang berdaun jumbo seperti ini? Lihat, wow, sebesar telapak tangan hampir ya. Dan ini bisa besar lagi. Daunnya mengkilat, bersih, dan subur. Itu pun ada tahap-tahap yang harus teman-teman lakukan terhadap bunga kesayangan teman-teman semuanya. Untuk tahap yang pertama, ya, setelah kita ambil anakan seperti ini, kita tanam di dalam polybag dan sudah mulai tumbuh berkembang seperti ini. Nah, ini sudah muncul beberapa daun ya. Tetapi teman-teman, kita lihat daun yang pertama tetaplah kecil ya. Tuh, sama kan? Tetap kecil. Yang sini sudah mulai menua. Tunasnya cuman satu. Itu artinya tanaman ini minta medianya itu diperbesar teman-teman. Jadi tahap yang pertama, segera pindahkan tanaman watermelon kesayangan teman-teman semua jika medianya sudah tidak mencukupi untuk tanaman ini. Kalau daunnya sudah melebihi medianya, tuh ya, sudah lebih, sudah rimbun, segera pindahkan ke media yang lebih besar agar tunas yang dihasilkan ataupun daun seperti ini itu akan menjadi lebih banyak. Kita bandingkan dengan yang ini. Tunasnya banyak tuh. Ada 4 yang berbarengan tumbuhnya. Kenapa? Ini saya pindahkan ke media tanam atau pot yang lebih besar. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Yang pastinya media tanam harus tetap kita jaga ya. Kita menggunakan media tanam berupa tanah, pupuk, dan arang sekam. Ya. Kenapa? Agar dia tetap gembur. Akar cepat berkembang dan dia akan menyehatkan tanaman ini. Lihat, jika dia medianya semakin besar, dia akan semakin rimbun. Terus ada yang bertanya, gimana kalau kita langsung taruh ke pot yang besar? Jangan. Kalau masih kecil, ya medianya kecil, tetapi bertambah usia, bertambah besar, medianya baru diganti yang lebih besar. Kenapa kalau watermelon kita masih kecil, medianya pun kecil? Ketika watermelon kita sudah bertambah besar, medianya pun harus diganti menjadi lebih besar agar tanah atau media tanamnya bisa tetap kita kontrol secara berkesinambungan. Ya, kegemburan tanah itu tetap terjaga dengan kita memindahkan dari media kecil ke media yang lebih besar. Otomatis kita akan menggemburkan tanah kembali dan mengisi dengan media yang baru dan lebih gembur lagi. Jadi watermelon kesayangan teman-teman akan segera cepat lebih besar. Oke, untuk tahap selanjutnya, lakukan pemupukan secara rutin seminggu sekali dengan NPK biru yang dicampur dengan fungisida. Ya, kita bisa menggunakan, kita taburkan di sekitar media tanam agar akar tidak mudah berjamur. Kalau sudah berjamur itu akan menyebabkan kebusukan akar. Ya. Untuk penyiramannya lakukan secara rutin dan berkala. Untuk penjemurannya, nah ini kan bengkong nih.
Ya, dia hanya menghadap ke satu sisi saja, ya kan? Nah, tidak memutar seperti ini. Tuh, kan beda. Ini walaupun kita putar-putar, dia tetap ada berbentuk bulat. Nah, itu kita jangan meletakkan di satu sisi saja. Jadi kalau tanaman itu kan mengikuti sinar matahari ya, sering-sering diputar. Jadi kalau matahari dari sini, kita putar begini. Jadi sinar itu akan membelokkan daun. Set. Jadi semua daun itu akan memutar. Nah, memutar seperti ini nanti jadinya ya. Jadi sering-sering diputar. Jadi jangan hanya menghadap satu sisi saja. Oke, jelas? Oke. Untuk tahap selanjutnya, kita mengkilatkan daun ya. Agar daun mengkilat seperti ini, kita sering-seringlah menyemprotkan air bersih. Jadi air nggak usah dicampur dengan apapun, kita semprotkan dan kita lap dengan tisu ataupun kapas yang dibasahi dengan air ya. Kita semprot lalu kita lap. Lakukan ini di saat waktu yang teduh, sore hari atau malam hari seperti ini kita lap. Jangan di waktu siang ketika panas atau terik matahari, itu bisa membakar daun watermelon kesayangan kita ya. Itu ya. Nah, udah daunnya jumbo berlubang kan sayang. Lebih baik kita berdaun jumbo tetapi tetap mulus seperti ini. Oke? Lakukan penyemprotan fungisida ketika terdapat hama yang menempel di bagian bawah daun. Jarang. Kayak mungkin teman-teman melihat bagian atas, wah masih subur. Tetapi cobalah sering-sering tengok bagian belakang daun ya. Biasanya jika ada hama itu akan sembunyi di belakang daun. Oke, lakukan penyemprotan ketika ada serangan. Itu yang harus diperhatikan. Dan gak kalah penting adalah sayangi tanaman Anda. Apapun jenis tanaman Anda, coba sayangi dia, rawat dengan baik, agar tanaman yang teman-teman budidayakan ataupun koleksi akan tumbuh dengan baik pula. Dengan Anda menyayanginya, dengan Anda merawatnya dengan baik, dia akan tumbuh baik pula. Itu pesan dari saya, salam sukses dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya. Silahkan tinggalkan komen, like, dan bagikan ke teman-teman agar teman-teman yang lain bisa memiliki tanaman watermelon yang jumbo-jumbo lagi. Oke? Tonton video saya selanjutnya. Salam sukses dari saya, Bintoro si Tukang Kebun.